Seorang ustaz terlena menganggap agama sudah nggak penting lagi, aneh. Tapi kalau sudah orang dipilih oleh Allah, lihat dia bukan basicnya ahli agama, bukan basic seorang ahli ilmu agama, bukan aslinya dari seorang ustaz, tapi lihat Allah rindukan yufaqihu fiddin. Allah rindukan, Allah fahamkan dia tentang pentingnya agama. Maka setiap dia memberikan pengarahan anaknya untuk menjadi apa saja boleh, tapi ingat agama wahai anakku. Disambungkan dengan ahli agama, lihat, ditanya anaknya, nak, gurumu siapa sekarang? Kau dekat dengan siapa? Siapa yang ada di hatimu dari para ustadz, para ulama? Siapa yang kau idolakan, nak? Begitu ditanyakan. Maka yufaqihu fiddin, dianya adalah terlambat kan, umurnya sudah 60 tahun, belajar juga susah, hafal 1 lupa 2 mungkin. Akan tapi rindu di dalam hatinya itu yang menjadikan dia selamat. Yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia pentingnya agama. Maka ayo kita koreksi semuanya. Anakmu ada di mana? Belajar dengan siapa urusan agamanya? Kalau belajar urusan dunia kayaknya sudah jelas di kampus-kampus pilihan Anda. Tapi siapa yang menjadikan dia menangis di tengah malam? Guru siapa yang mengajari dia? Jangan sampai engkau terlena dengan ibadahmu, khusukmu, ngajimu, tapi anakmu tidak kau bawa kepada tempat mulia. Khawatir dia yang menyeret ke neraka nanti pada akhirnya. Berarti engkau belum difahamkan urusan agama. Buktinya engkau belum merindukan kebaikan agama untuk anakmu. Sehingga barangkali agama yang kau tekuni hanya ikut-ikutan karena temanku, rombonganku senang ngaji, maka aku ikutan ngaji. Setelah itu tidak pernah dirasakan anak yang paling dicintainya, buah hatinya pun tidak diantarkan kepada kemuliaan. Berarti dia menghadiri majelis ilmu pun belum sempurna dia. Karena dia hanya untuk dia berkumpul, tapi dia pernah merindukan anaknya kepada kebaikan. Anak kita boleh menjadi seorang dokter tapi ahli sujud, yang di tengah malam dia bisa khusyuk beribadah. Bahkan anak kita mungkin menjadi seorang pejabat yang paling takut dengan keharaman dan keculasan. Anak kita mungkin seorang pengusaha besar, terkaya di dunia, tapi dia adalah rajin berderma, tidak pernah lepas zakatnya, berbuat baik yang banyak. Allah, nggak ada masalah. Tapi yufaqihu fiddin ini yang harus kita pahami. Saya tergolong dikehendaki oleh Allah baik atau tidak? Pikir dirimu sendiri. Sejauh mana engkau melihat anak-anakmu, sejauh mana engkau melihat keluargamu, sejauh mana engkau melihat orang di kiri kananmu. Engkau sudah faham orang agama seolah-olah, tapi kenapa kok hanya engkau saja? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, difahamkan dia, dirindukan dia, dicintakan dia kepada urusan agama. Itulah yang abadi nanti di akhirat nanti. Urusan dunia bagaimana? Ya kejar dong, kita harus mencari yang namanya menjalankan, melestarikan semesta sebagai khalifah Allah di muka bumi. Harus pakar teknologi, kau seorang muslim, pakar seorang muslim, pakar, iya. Tapi kalau pakarnya tidak kenal Allah, dia akan menjadi penghancur, bukan sebagai pembenah. Tapi kalau pakarnya adalah anak-anak kita yang ahli sujud, oke. Maka saya pahami makna hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepadamu, pasti akan difahamkan oleh Allah engkau tentang pentingnya agama. Maka di saat engkau kurang mementingkan agama untukmu dan anak-anakmu, ketahuilah Allah tidak menghendaki kebaikan untukmu.